Obesitas adalah penyakit kronis yang kompleks dan dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti pengaruh genetik, pola makan tinggi kalori, kurangnya aktivitas fisik, serta aspek psikososial. Berikut 5 negara dengan angka obesitas tertinggi di Asia Tenggara. Negara pertama adalah Malaysia, di mana angka obesitas pada pria mencapai 22% dan pada wanita sebesar 26,1%. Dengan ini menempatkan Malaysia sebagai negara dengan tingkat obesitas tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pola hidup tidak sehat yang mulai mengakar, seperti kurangnya aktivitas fisik dan tingginya konsumsi makanan berlemak serta berkalori tinggi. Negara kedua adalah Brunei Darussalam, di mana persentase obesitas pada pria mencapai 20,7% dan pada wanita sebesar 22,3%. Angka ini menempatkan Brunei sebagai negara dengan tingkat obesitas tertinggi kedua di Asia Tenggara. Kondisi tersebut mencerminkan pola hidup yang cenderung kurang aktif secara fisik, serta tingginya konsumsi makanan cepat saji dan minuman bergula. Hal ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan melalui gaya hidup yang lebih seimbang dan aktif. Di posisi ketiga ada Thailand, dengan persentase obesitas pada pria mencapai 14,8% dan pada wanita sebesar 21,5%. Angka ini menunjukkan bahwa Thailand masih menghadapi tantangan dalam mengelola pola hidup sehat di tengah perubahan gaya hidup modern. Kenaikan angka kegemukan di Thailand disebabkan oleh perubahan pola makan yang cenderung tinggi gula, garam, dan lemak, disertai kurangnya aktivitas fisik akibat gaya hidup kurang aktif, seperti bermain handphone dalam waktu yang lama. Selain itu, faktor lainnya meliputi jadwal makan dan tidur yang tidak teratur, serta kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol. Selanjutnya, Indonesia menempati urutan keempat dengan tingkat obesitas pria sebesar 10% dan wanita 14,8%. Meskipun terbilang lebih rendah dibandingkan beberapa negara tetangga, angka ini tetap menjadi catatan penting bahwa masalah obesitas mulai meningkat di tanah air. Obesitas di Indonesia melonjak tinggi. Lonjakan ini berasal dari gaya hidup yang serba instan, serta pola makan yang tidak teratur. Namun, banyak orang lebih memilih mengonsumsi makanan instan dibandingkan makanan bergizi. Yang terakhir, Filipina berada di posisi kelima dengan tingkat obesitas pria mencapai 9%. Dan wanita sebesar 11,2%. Meskipun persentasenya lebih rendah, kurangnya dukungan dari lingkungan untuk mendorong kebiasaan hidup sehat, seperti kurang aktif bergerak dan tidak menjaga pola makan menjadi salah satu hambatan utama dalam membangun gaya hidup yang lebih baik. Aduh, berapa ya lingkar pinggang Aubrey tadi? Aduh. Pemirsa, maaf ya, kok Aubrey jadi sibuk sendiri? Soalnya abis lihat tayangan tadi, jadi takut, jadi insecure kira-kira. Ini jangan-jangan badannya Aubrey mulai obesitas, kan gak asik ya kan? Badannya jadi melar, terus jadi mulai obesitas, katanya bisa rentan terkena penyakit loh. Tapi bener gak sih? Nih, kalau gitu langsung aja kita tanya karena di studio kita sudah kehadiran Dr. Rudy Kurniawan, spesialis penyakit dalam ya pemirsa. Apa kabar Dr. Rudy? Halo, baik Mbak Aubrey. Sehat dok? Sehat dong. Sehat pastinya ya. Tapi kalau ngomongin lingkar pinggang boleh tanya dulu nggak sih sebenarnya lingkar pinggang aku aman nggak sih dok? Nah coba tuh, kira-kira boleh ukur berapa jengkal? Gitu? Caranya gimana dok? Jadi jengkal kita, coba lingkarkan ke pinggang. Kalau masih cukup sampai 4, artinya secara masih cukup? umum relatif aman. Jadi masih aman ya? Yes. Nah mumpung di Hidup Sehat nih ada Dr. Rudy, kita tanya-tanya langsung yuk seputar bahaya obesitas. Dok, sebenarnya seperti apa sih kasus obesitas di Indonesia? Ini harus kita khawatirkan nggak nih dok? Jadi cukup memprihatinkan ya bahwa orang dulu menganggap bahwa obesitas itu bukan suatu kondisi yang perlu dikhawatirkan. Zaman dulu dianggap kalau gemuk, oh ya sudah nih bagus, gizinya berlebih, cukup. Sekarang nggak bisa kayak gitu. Ternyata obesitas itu masuk dalam klasifikasi penyakit yang memang harus dikendalikan dan diatur. Di Indonesia sendiri cukup memprihatinkan karena berdasarkan riset kesehatan dasar 2023, angkanya itu sudah mencapai sampai sekitar 23%. Oh, 23% gitu. Ya dok? Sementara 2010 mungkin separohnya. Jadi kalau kita lihat lonjakan dari tahun ke tahun, kelihatannya makin banyak orang dengan obesitas. Jadi meningkat tiap tahunnya ya dok ya? Tapi soalnya kalau misalnya zaman dulu gitu ya, kayak kamu kekurusan harus banyak makan gitu. Berarti ternyata salah ya dok ya? Kurang tepat itu. Jadi, kurang tepat ya? Kurang gizi nggak oke, kelebihan juga nggak bagus juga. Sebenarnya rentan usia berapa nih dok yang paling banyak? Nah, sayang sekali usia ini justru paling banyak di usia produktif, Aubrey. Oh, di usia produktif? Di usia 20 sampai 45 tahun itu menyandang sekitar 30 sampai 40%
kasus obesitas di Wow, Indonesia. Jadi banyak sepertiganya tuh masuk ke usia produktif, pemirsa. Dan ini menjadi salah satu tantangan buat kita. Apalagi kalau kita melihat fenomena di usia muda, Iya. makin banyak orang yang obesitas juga. Artinya di usia remaja yang dulunya mungkin banyak kurus Iya. atau mungkin tanda kutip beberapa juga kurang gizi. Ternyata trennya tidak hanya di Indonesia sebetulnya, di dunia pun angka obesitas pada anak-anak dan remaja juga tinggi. Dan angka yang tinggi pada remaja ini di kemudian hari akan berdampak pada orang dewasa hingga nanti kalau dia sudah mencapai usia tua. Jadi Oke. obesitas sejak dini lama-lama juga akan jadi obesitas. Oke, jadi harus dijaga sejak dini ya dok ya. Jadi Betul. kalau misalnya kita udah tahu obesitas, makanya harus dikurangi, pola makan yang dijaga dan juga olahraga pastinya. Tapi ini fakta atau mitos dok, obesitas hanya disebabkan oleh konsumsi makanan berlemak tinggi. Nah ini mitos. Aubrey. Mitos ya dok ya, oke. Jadi untuk obesitas tidak hanya masalah dengan gula tinggi, lemak tinggi, tapi juga makanan padat kalori. Ya, artinya kalau kita sehari konsumsi melebihi dari kalori yang seharusnya, Iya. katakanlah kita targetnya 1.500 atau 1.800, ternyata seseorang ini konsumsi 2.000, 2.500 dan tidak hanya satu kali, Iya. tapi terus-terusan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, akhirnya kelebihan ini akan disimpan juga dalam bentuk lemak dan didistribusikan dalam badan, Oke. dalam bentuk orang itu jadi obesitas. Tapi kalau misalnya nih dok ya, badannya kurus tapi perutnya buncit, itu termasuk obesitas atau enggak dok? Nah ini juga termasuk obesitas, justru Oke. ini malah lebih bahaya Aubrey. Malah lebih bahaya kayak itu gitu kita ya? sebut sebagai visceral obesity, jadi obesitas Oke. sentral, obesitas Di perut ya? Ha-ha. Karena ini akan berhubungan dengan resiko kardiovaskuler, penyakit jantung, stroke itu akan lebih tinggi kalau distribusi lemak paling banyak di perut. Oke. Karena ini juga akan berdampak pada resistensi insulin. Seperti yang mungkin kita telah bahas di beberapa episode sebelumnya, pemirsa ya, Oke. bahwa ternyata diabetes juga berkaitan nanti dengan kondisi Perut obesitas, buncit itu terutama ya? obesitas si sentral. Oke, jadi fakta atau mitos sih dok, orang tua dengan obesitas beresiko menyebabkan keturunan obesitas juga. Tapi jangan dijawab dulu, tahan dulu ya dok ya, kita akan kembali usai jeda, tetap di Hidup Sehat.